Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, para pecinta rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian. Kita berharap mudah-mudahan hidup kita penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita senantiasa terus melakukan amal kebajikan dan selalu menjauhi perbuatan kemungkaran. Seiring doa, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu untuk selalu mengerjakan perbuatan kebaikan dan selalu meninggalkan perbuatan kemungkaran. Para pemirsa rahimakumullah, sesuatu yang sedikit tapi cukup itu lebih berbahagia kepada kita daripada yang banyak, tapi yang banyak itu membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu maqalah mengatakan, innama qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Sesuatu yang sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak tapi yang banyak itu menenggelamkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu bersabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. As-sabru nisful iman. Kesabaran itu separuh daripada iman. Untuk itu marilah kita melatih diri kita untuk selalu berada dalam kesabaran dan selalu kuat ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian. Juga kita selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku dan selalu mengingat kepada aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kalian semuanya, wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufuri nikmat yang Allah berikan. Para pemirsa rahimakumullah, untuk itu marilah kita terus mengikhlaskan diri ini untuk selalu melakukan amal kebaikan. Syaratnya adalah bagaimana kita terus ikhlas dan benar dalam melakukan aktivitas keseharian kita. Akhlusuhu wa aswabuhu. Jadi ikhlasmu dan perbuatan benar darimu. Innamal amal, innal amalah. Sesungguhnya amal itu idza kana khalisan, ketika amal itu ikhlas, walam yakun sawaban, akan tetapi perbuatannya itu tidak benar, lam yuqbal, juga tidak diterima. Wa idza kana sawaban, ketika perbuatan itu sawaban benar, walam yakun khalisan, akan tetapi perbuatan itu tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak diterima juga. Jadi bagaimana kita dalam melakukan aktivitas kita selalu dalam keadaan ikhlas dan benar. Ikhlas saja tapi tidak benar, tidak diterima. Benar tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Bagaimana dalam setiap kita melakukan sesuatu harus dengan ikhlas dan benar, sehingga amal kita diterima. Amal kita diterima kalau kita selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terus berdoa, mudah-mudahan kita selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sesuatu yang kecil, pandangannya kecil, tapi karena bagusnya niatnya baik, menjadi agung perbuatan itu.
tapi banyak perbuatan yang besar pandangannya, tapi bisa menjadi kecil. Amal itu disebabkan karena niat. Jadi Ibnul Mubarak mengatakan bahwasanya rubba amalin, banyak suatu amal shaghirin yang sedikit, terus tu'addimuhun niyyah, menjadi agung amal itu dengan sebab karena niatnya itu. Wa rubba amalin, banyak amal-amal itu kabirin yang besar menjadi kecil, tusawwiruhu, yang dikecilkan amal itu karena niatnya itu. Jadi marilah kita tata niat kita untuk selalu ikhlas dan selalu berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, marilah kita terus berdoa. Hati-hati kepada doa orang-orang yang didolimi, orang-orang yang musafir, orang-orang yang berpuasa. Itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan doanya adalah mustajabah. Nabi menyampaikan salah satu da'awatin mustajabatin. Ada 3 doa yang mustajabah. Doa siapa itu? Yang pertama adalah da'watul shaim. Doanya orang yang berpuasa pada saat ini, kita berpuasa ini adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika kita berbuka, jangan lepas kita berdoa. Lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Bagi orang yang berpuasa, ketika mau berbuka, itu ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, da'watul musafir, doanya musafir yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, untuk itu marilah kita memperbanyak amal-amal ibadah di antara kita. Terus kita menata hati kita untuk selalu ikhlas semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kuliah 7 menit yang disampaikan oleh pengurus LTN NU Kabupaten Pamekasan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.